Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengukur Perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, Tuhan berfirman, "Apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati." Yeremia 29 ayat 13. Jadi, ketika seorang mencari Tuhan dengan segenap hati, artinya dengan sungguh-sungguh, ia pasti akan menemukan Tuhan. Pasti akan dapat berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ingat, berjumpa dengan Tuhan itu harus secara real, bukan fantasi. Lah, banyak orang berfantasi berjumpa Tuhan, saudaraku. Secara real, maksudnya bukan sekedar suatu kejadian yang dimaknai sebagai perjumpaan dengan Allah, melainkan seluruh jiwa raganya benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tentu itu tidak mudah. Maka tidak heran kalau banyak yang memahaminya dengan tidak benar. Maksud saya, merasa sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, padahal sebenarnya itu masih sebatas fantasi. Atau mungkin kita mengalami sesuatu yang kita maknai, kita pahami sebagai perjumpaan dengan Tuhan, tetapi kita sendiri tidak yakin betul bahwa itu benar-benar suatu perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu pasti membuat hidup seseorang itu berbeda dari yang lain. Saya ulang, perjumpaan dengan Tuhan itu pasti membuat hidup seseorang itu berbeda dari yang lain. Perjumpaan dengan Tuhan itu tidak selalu seketika, walaupun tentu seketika juga bisa, seperti yang dialami Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ketiga. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan bisa juga secara bertahap, dan itu merupakan proses yang alami atau natural, mulai dari tipis, halus, sampai tebal dan kuat. Menemukan Tuhan adalah mengalami Tuhan secara real, sehingga seluruh jiwa raga kita mengakui bahwa itu perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan yang seperti ini membuat seseorang memiliki kesaksian di dalam pribadinya mengenai perjumpaannya dengan Allah. Dan itu belum tentu harus diberitahukan atau dijelaskan kepada orang lain. Tetapi yang pasti, dia tahu, dia mengalami perjumpaan dengan Allah secara nyata, secara real. Kalau mau jujur ya saudara, banyak kita orang Kristen yang belum menemukan Allah, belum mengalami perjumpaan dengan Dia. Kalaupun ada yang merasa sudah berusaha menemukan Tuhan, biasanya juga belum dengan standar firman Tuhan, yaitu dengan segenap hati. Tuhan itu tidak bisa dianggap murahan, saudara. Kalau ada orang yang menganggap Tuhan murahan, dalam arti berpikir bahwa Tuhan itu sangat mudah ditemui, Tuhan pasti menasehati, memberikan nasihat, bahkan peringatan kepada orang seperti ini. Tetapi kalau berulang kali tidak mau dinasehati, tidak mau diperingatkan, Tuhan pasti akan diam dan membiarkan. Akibatnya, ia pasti tidak akan menemukan Tuhan. Tidak akan pernah, saudara. Nah, supaya kita bisa segenap hati dalam mencari Tuhan,
maka yang menjadi epicentrum atau pusat kebenaran, yang menjadi fokus kita haruslah hanya Yesus. Coba perhatikan tokoh-tokoh iman perjanjian lama yang menjadi model hidup kita. Bukankah fokusnya hanya kepada Allah saja? Henokh, Abraham, Musa, Ayub. Karena bergaul dengan Allah, hidupnya berbeda dengan orang lain. Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, Elia, Elisa, Yusuf. Hidup mereka luar biasa. Kita ambil contoh, misalnya Yusuf. Kita memang tidak tahu, saudara, perjalanan hidupnya secara detail, secara rinci. Tetapi ketika dia bisa mengartikan mimpi Firaun, tentu itu bukan suatu kebetulan. Saudara bisa berkata, "Iya, Pak, karena dia dipakai Tuhan." Oh, saya setuju. Tetapi Tuhan tidak mungkin memakai sembarang orang. Yusuf pasti memiliki pergaulan yang benar dengan Tuhan. Dia pasti mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak mungkin tidak. Orang yang berjumpa Tuhan secara nyata tidak mungkin tidak luar biasa. Pasti luar biasa, saudara. Anehnya, banyak orang Kristen merasa aman dan tenang-tenang saja, padahal belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalaupun merasa sudah, bukan tidak mungkin dia sebenarnya hanya memaknai hal-hal tertentu dari pengalaman hidupnya sebagai perjumpaan dengan Tuhan. Itu memang bisa merupakan perjumpaan dengan Tuhan. Bisa, saudara. Saya tidak menolak. Tetapi masih tipis, belum kuat. Saudara, Tuhan itu membuka diri. Nah, ini kita harus tahu. Setiap kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara tebal dan kuat. Maka jangan cepat puas kalau kita sudah memiliki pengetahuan teologi atau memiliki pemahaman tentang Tuhan sementara belum mengalami perjumpaan dengan Dia. Memang ada saja yang tidak setuju dengan pengalaman berjumpa Tuhan dan memandang hal itu sebagai suatu yang subjektif, berbahaya, dan tidak tepat dalam berurusan dengan Tuhan. Pandangan seperti itu sebenarnya konyol. Jadi jangan begitu, saudara. Saya percaya di antara saudara pasti ada yang merasa sudah berjumpa dengan Tuhan melalui pengalaman yang saudara miliki. Tetapi saya katakan, jangan cepat puas. Bisa jadi itu fantasi, tetapi bisa juga benar adanya. Tapi perjumpaan yang saudara alami barangkali masih tipis. Kalau tingkat perjumpaannya masih tipis, belum kuat, belum berkualitas tinggi, biasanya tidak memberi dampak yang kuat dalam hidup. Ya, karena perjumpaan yang kuat dengan Tuhan pasti akan membuat orang menjadi luar biasa, bukan biasa-biasa saja. Maka jangan sampai kita merasa sudah cukup dengan apa yang telah kita pahami tentang Allah atau yang telah kita alami mengenai Tuhan. Kita harus memiliki kehausan akan Tuhan setiap saat, supaya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara benar dan hidup kita jadi luar biasa. Nah, kita harus selalu ukur, ya, saudara, tingkat perjumpaan kita dengan Tuhan. Apakah masih tipis ataukah sudah kuat? Dan itu akan terlihat apakah kita sudah menjadi orang yang luar biasa atau masih biasa-biasa saja. Karena pada intinya perjumpaan dengan Tuhan yang benar, yang kuat,
pasti akan membawa dampak yang kuat, perubahan yang besar di dalam hidup saudara. Oleh sebab itu, kiranya kebenaran yang dibagikan pada hari ini boleh menjadi berkat. Amin.